Berapa usia Ira sekarang? 55, Ma. Ya, masih muda segede anak gue. Tidak masalah. Yuk, tekad kita bulatkan. Insya Allah rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dedeh. Tanya Mamah yuk. Ayo. Ini ada Ibu Ira dari Padang Panjang Padang Panjang Panjang Sumatera Barat. Nah, ini katanya dulu membesarkan 3 orang anaknya dengan jual gorengan. Alhamdulillah laku. Sampai sekarang anak-anaknya sudah bekerja. Nah, anaknya itu suka membantu ekonomi. Tapi semenjak itu gorengannya jadi nggak laku. Apakah rezekinya dititipin ke anak? Belum tentu, Ra. Belum tentu. Siapapun yang namanya kerja, siapapun yang namanya usaha, yang namanya dagang berfluktuasi. Makanya Ira lihat peribahasa mengatakan dunia seperti roda berputar. Kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Lagi banyak duit, lagi laku dagangan, lagi biasa, lagi terpuruk. Semua juga begitu. Tapi yang jelas ketika anak perlu biaya, rezeki datang. Cukup buat anak-anak kuliah. Boleh jadi karena Ira berpikir anak-anak udah sarjana 2 orang tinggal atu lagi. Maka Ira berpikir nggak apa-apa nggak laku. Mungkin maaf doanya kurang, sholat malamnya kurang, tekadnya juga kurang sehingga berkurang. Sebetulnya bukan karena itu. Kalau memang Allah berkehendak juga kita kuat. Walaupun anak udah sarjana, lebih banyak orang yang kita sekolahin lebih baik. Jadi sekali lagi terus bekerja. Berapa usia Ira sekarang? 55, Ma. Ya, masih muda segede anak gue. Tidak masalah. Yuk, tekad kita bulatkan. Insya Allah rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita buat nyekolahin tetangga, saudara, keluarga. Buat membantu orang miskin. Itu niat kita. Oke, Ma, tapi kalau ada yang mengatakan gini, Ma, rezeki orang semuanya itu sudah ada takarannya. Misal kita katakan 1 bulan itu takarannya dapat 5 juta misal. Nah, selama ini 5 jutanya dari gorengan. Selama ini sekarang jadi dari anak gitu. Kalau gitu gimana, Ma? Bukan. Semua itu ada keberkahannya. Walaupun jumlah nominalnya nggak banyak tapi berkah. Mertua kebagi, ipar kebagi, anak yatim kebagi, ini kebagi. Walaupun banyak kalau tidak berkah itu habis ngakaruan tidak bermanfaat. Ya, Ma, makasih banyak, Ma, nasihatnya, Ma. Insya Allah ibadah saya akan saya tingkatkan, Ma. Semangat juga ya. Ya, makasih ya, Ma. Salamnya mana? Salam, Ma. Salam lupa lagi. Iya, lupa lagi. Nengok Ipan sama Mama jadi lupa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rong kayu, Pan. Lihat kondenya. Berlian. Itu hasil gorengan. Iya, kita lanjut lagi. Bapak ada yang nanya, Pak? Sini, Pak. Sini, Pak. Permisi, Pak. Sini. Sini, Bapak. Hati-hati, Pak. Kan. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murad, Ma. Dari Majelis Taklim Sakinah Warahmah Padang Panjang. Mangga, Pak Murad. Yang ingin saya tanyakan, sebagaimana yang Mama katakan tadi, saya dulu rajin sholat, tapi kadang-kadang nggak berjamaah, kadang-kadang nggak tepat waktu, tapi sholatnya ada. Untuk ini karena saya sudah tua, saya sudah tua ya. Lumayan apa? Usia Anda berapa, Pak Murad? Karena saya sudah tua, saya ingin meningkatkan. Sekarang usia berapa? Usia berapa? Baru sedikit 68. Oh, 68 ya. Itu berapa bukan usianya? 68. Oke. Bukan tua itu, mah udah nggak muda. Terus Pak. Jadi saya bagaimana saya ingin meningkatkan ibadah saya, dan setelah saya coba, saya terus mencoba, saya salat malam, contohnya dalam salat. Saya sebelum salat malam, saya rajin salat berjamaah. Tetapi dalam salat itu ada aja godaan-godaan, ada aja gangguannya. Ada yang teringat
nggak, yang kadang-kadang yang nggak pantas teringat jadi teringat. Lagi sholat tuh. Lagi salat, sehingga mengganggu konsentrasi kita. Contohnya saya tadi pagi salat di sini, yang teringat saya sedang salat, saya mula-mula saya mau konsentrasi salat, yang teringat saya kalau saya bertanya sisi Mama Dede marah nggak ya? Itu saya tanya. Pak, Jadi udah jinak Pak, udah ngambil karantina. Jadi saya takut kalau Mama Dede nanti marah sama saya. Kata orang Mama Dede itu pemarah katanya. Tapi saya lihat sini nggak marah ya. Kenapa kok nggak marah ya? Maaf, Pak Murad, Anda ketika bertemu orang harus tahu background orang. Saya bukan pemarah. Cuma dari kecil bapak saya punya gilingan padi, satu di kanan, rumah bapak saya satu di kiri. Jadi kalau saya sekeluarga ngomong, kalau pelan-pelan bapak saya nggak dengar. Bukan marah, bukan galak, karena persaingan dengan Heller. Maaf, Pak Murad, hati saya lembut selembut salju. Jadi Anda belum tahu background saya. Saya itu sebetulnya baik. Saya itu benar-benar bukan muji sendiri. Insya Allah saya punya kemampuan yang saya tahu. Coba ada masalah apa Anda? Ya ini jadi katanya tadi sholatnya rajin. Tapi kadang nggak berjamaah, kadang kurang tepat waktu. Nah sekarang lagi meningkatkan ya. Meningkat. Tapi Saya tetap tanya aja. Anda, pernah lihat tetangga, saudara, keluarga, teman kerja mati? Pernah lihat nggak? Pernah lihat yang meninggal nggak? Waktu sudah meninggal saya sudah melihatnya. Iya. Prosesnya belum. Lu mah kagak ngerti pertanyaan. Ini kagak jaka sembung mawa putih maneh. Pak Murad, pernahkah Anda melihat tetangga Anda, saudara Anda, keluarga Anda ada yang mati? Pernah lihat nggak? Oh pernah. Nah itu jawabannya kagak nyambung lu mah. Pernah melihat. Sadarkah Pak Murad bahwa suatu saat saya akan mati? Sadar atau tidak? Jawab Oke. sadar Pak, jawab sadar. Sadar. Anda ngelihat orang yang mati, rumahnya dibawa nggak? Mobilnya dibawa nggak? Bini yang cantik dibawa nggak? Tidak. Barangnya dibawa nggak? Tidak. Itu dia, cuman amal. Kalau kita sadar saya akan mati, pasti ibadah kita ditingkatkan. Rasul bersabda orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Itu orang cerdas. Karena yang namanya mati, pangkat, jabatan, kekayaan nggak dibawa, yang dibawa cuman amal. Tingkatkan amal. Makanya qad aqlal mu'minun walladzina hum fi sholatihim khushi'un. Al-mu'minun. Sungguh berbahagia orang beriman. Siapa dia? Tandanya yang pertama kata Allah, kalau sholat khusyuk. Walaupun khusyuk tidak merupakan syarat sah sholat, tapi sholat lebih baik khusyuk. Sholat biar khusyuk kata ulama ketiga syaratnya 4. 1. Sebelum usoli ucapkan ta'awud. Kenapa? Ketika azan dikumandangkan, setan iblis lari terbirit-birit. Sejauh suara azan terdengar. Azannya berhenti, setan balik lagi. Dikumandangkan ikomat, ketika ikomat dikumandangkan, setan lari terbirit-birit sejauh suara ikomat terdengar. Ikomatnya berhenti, balik lagi. Makanya sebelum usoli ucapkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim baru usoli. 2. Biar khusyuk. Kata ulama yang ketiga, sholat yang dikerjakan bukan keterpaksaan, tapi keinginan diri kita. Apa kayak disuruh? Anda nanya, emang ada orang yang sembahyangnya kepaksa? Banyak. Karena depan orang nggak enak. Atau Anda punya anak perawan, suruh sholat susah. Hayu, sholat, entar. Sholat, entar. Emaknya galak, sholat. Anak ke kamar mandi, apa wudu? Belum tentu. Siapa tuh kecepak-kecepek, yang penting muka gua basah. Masuk ke kamar apa sholat? Belum tentu. Siapa tuh cengar-cengir depan kaca. Boleh jadi gulang-guli. Boleh jadi baca koran. Boleh jadi zohor yang 4 rakaat di korting 2. 3. Resepnya biar khusyuk. Sebelum sholat selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Misalnya Anda sudah datang waktu lohor, lapar banget. Saya tanya Pak Murad, makan dulu atau sholat dulu? Jawab. Sholat. Makan dulu kok saya mah. Makan dulu, sholat dulu. Atau makan sambil sholat. Kalau waktunya masih panjang, silahkan Iya. makan dulu. Tapi kalau waktunya mepet, sholat dulu. Karena takutnya Kenapa? lagi sholat mikirin rendang. Nah, karena apa? Orang dalam sholat digoda setan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mertua ngomel, kebayang. Bini minta duit, kebayang.
Cucu rewel kebayang, semua kelihatan. Mama Bahkan aja. yang hilang dalam sholat ketemu. Mama aja kebayang pas lagi sholat. Cie. Tuh, takut diomelin. Gue memang begini gayanya. Coba kalau saya lemah lembut, orang kaget, meriang deh gitu. Sakit, Mama tipes. Bengek. Yang keempat, libtigha'i mardotillah, sembahyang karena Allah. Itu resep yang diberikan oleh para ulama. Jadi 3. Oke, itu ya Pak ya? Cukup ya? Ya, terima kasih banyak Mama. Kembali banyak. Mungkin saya akan laksanakan nanti. Gimana Mama galaknya? Apa? Ternyata Oh, Mama. enggak, ternyata enggak. Oh enggak, cie. Salamnya mana? Assalamualaikum, bukan salaman dengan saya. Dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bingung Pak Murad.